Ada kerinduan, artinya memang darah itu dia akan mencari, ya Mas ya, saudaranya entah di mana saja. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan Bang Fu Story ya. Video kali ini masih dalam rangka pelacakan keluarga Kusen yang merupakan pekerja kontrak yang pada tahun 1929 berangkat ke Suriname dan keturunannya saat ini tinggal di Belanda, dan Bang Fu berusaha melacak keluarga Kusen yang ada di Indonesia ya guys. Bang Fu sudah pergi ke Cawitali, Bumi Jawa Tegal, asal desa dari Kusen, dan kali ini Bang Fu melakukan pelacakan hingga ke Subang, tepatnya di Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang guys. Ya, Bang Fu ingatkan ya, yang belum subscribe, segera subscribe guys, untuk mendapatkan video-video dari Bang Fu Story. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya guys, agar tidak kehilangan konteks ya. Kenapa ke Subang? Karena pada tahun 1920 sekian ya, 3 bersaudara yakni Kusen, kemudian Tarap dan Carup pergi ke Subang atau eksodus ya, menjadi pekerja perkebunan karet yang saat itu dimiliki oleh Pemanukan Ciasem Landen guys, milik atau dirintis oleh Peter William Hofland, pengusaha swasta asal Belanda. Kemudian adik dari Kusen yakni Tarap dan Carup tinggal di Cigarugak ya, sekarang pecah menjadi Desa Sidajaya dan Sidamulya, Kecamatan Cipunagara, dan saudara Kusen kemudian berkeluarga dan memiliki keturunan. Nah, salah satu keturunan dari Carup adalah Urip Supriyanto yang dikenal dengan panggilan Bos Urip, menjadi tokoh di Subang dan memiliki usaha di Jakarta guys. Nah, kali ini Bang Fu berbincang dengan Bos Urip di kediaman di Sidajaya Cipunagara Subang guys, dan mengenai sejarah Subang ya, di mana merupakan perkebunan karet pertama kali dan terbesar di era Hindia Belanda. Bang Fu tampilkan di video yang terpisah ya guys, di mana Bang Fu bertemu dengan kepala desa Sidajaya yakni Nanang atau Mas Nanang, yang juga ternyata mbahnya ya satu kampung dengan Bang Fu ya, Timur ini Timur Tonjong Brebes guys. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Fu Story. Alhamdulillah pada hari ini Minggu tanggal 4 ya, 4 Mei 2025, Bang Fu bisa berkunjung ke Subang menemui tokoh Sidajaya Subang ya, Cigarugak. Cigarugak. Beliau seorang pengusaha yang memiliki kepedulian tinggi dengan daerahnya, dan untuk profil beliau teman-teman bisa lihat ini akun TikToknya ini. Akun TikTok dari Bos Urip. Kalau nama lengkapnya Urip Supriyanto. Urip Supriyanto. Supriyanto, okay. Rianto, nggak pakai Y. Urip Supriyanto, oke. Bang Fu masih menggali atau meneruskan konten sebelumnya terkait dengan seorang dari Cawitali, Bumi Jawa Tegal, yang oleh Belanda ya, dalam tanda petik diberangkatkan menjadi tenaga kontrak di Suriname. Nah, Bos Urip ini adalah putra dari Bapak Carup, betul ya? J. Putra dari Bapak Carup, di mana Bapak Carup ini adalah adik dari Kusen. Bapak Wah Kusen ya. Wah Kusen ya. Jadi manggilnya Uwa ya ke Kusen ya. Ya, terkhusus untuk Nancy dan ibunya yang di negeri Belanda. Alhamdulillah Bang Fu bisa sampai ke Subang atas undangan beliau, dan kita akan coba berbicara tentang kenapa sih bisa sampai Subang. Boleh ceritakan Pak atau Bos Urip, bagaimana orang dari Cawitali dulu bisa sampai ke Subang itu seperti apa ceritanya gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi ceritanya mungkin singkat aja ya. Singkat aja nggak apa-apa. Bang Fu ya. Jadi ini juga katanya daripada orang-orang tua saya bahwa
mungkin ya dulu ada eksodus besar-besaran dari Jawa Tengah, khususnya antara Tegal dan Brebes. Nah, tahun-tahun itu banyak orang-orang dari Bumiayu, dari Tegal, Brebes itu, ya kan, mereka pada ke sini. Nah, kalau menurut informasi bahwa ya di sini memang subur waktu itu. Ada pertanian, ada perkebunan, nah, sehingga orang itu pada mencari kerja. Ya, Bang Bu ya, tahun-tahun itu. Tahun 20-an sekian. Kemudian saya juga jujur, saya nggak pernah nanya juga terkait dengan ibu saya, bapak saya ketemu di mana. Lupa. Cuman kalau asal usulnya, ya itu yang jelas ya bapak saya itu dari Sawitali, ya kan, Tegal sana di lereng Gunung Slamet ya. Betul. Gitu. Ibu saya dari Bumiayu. Gitu loh. Artinya begitu mereka ya kan ke sini ya itu aja hanya mencari kehidupan. Betul. Kalau Bos Urip tapi sudah kelahiran sini ya, Bos Urip? Ya, saya lahiran sini, saya berkeluarga dari ibu bapak saya 6 orang, ya Mas ya, ada 6 orang, terakhir saya. Oh, anak terakhir dari Bapak Carup. Carup, ya. Di mana Carup itu adalah adik dari Kusen gitu ya. Kusen, jadi kalau dari cerita sebelumnya yang saya dapatkan dari Sawitali, 3 bersaudara ya, Kusen, kemudian Tarep, kemudian Carup ya, 3 saudara yang eksodus tadi, bekerja di Subang, dalam hal ini bekerja di perkebunan karet ya. Tapi kemudian menetap di sini bersama dengan orang dari daerah lain di sekitar bumi Jawa ya, dari Bumiayu tadi. Nyatanya bahkan lurah sini itu satu desa dengan saya, kakeknya itu, kakek atau neneknya yang makam Dawa tadi, Lurah Nanang. Masih satu turunan Pak, kalau di gandeng atau naikkan ke atas itu ya. Dia Bani Bayim, saya di balik sana, kalau ditarik ke atas masih satu turunan. Oke, terkait dengan keberadaan Wak Kusen ya kalau manggilnya ya. Wak Kusen itu kan kemudian dari Suriname berpindah ke negeri Belanda. Kemudian negeri Belanda seperti yang sudah mengirimkan video ke saya, ada seorang ibu, namanya saya belum menanyakan siapa, kemudian ada cucunya namanya Nancy, dan dia berharap suatu saat menemukan leluhurnya di sini, keluarga leluhur di sini. Nah, ini kan sudah, menurut saya sudah ada benang merah ya, sudah mulai ketemu nih, yang di Sawitali, kemudian yang di Subang ini. Nah, harapan dari Bos Urip nih, khususnya untuk Nancy dan ibunya yang di Belanda, seperti apa Bos Urip ya? Ya, harapannya terkait dengan yang tadi malam kita ngobrol bahwa ada namanya Silatul Fikri, Silatul Hilmi, Silatul As, Silatul Sauk, Silatul Sahum, Silaturahim, Silaturahim atau Silaturahmi. Ini artinya tidak semena-mena bahwa ada Silatul Sauk itu adalah silatu kerinduan. Artinya ada kerinduan, artinya memang darah itu dia akan mencari, ya Mas ya, saudaranya entah di mana saja. Artinya bahwa ya kan, Bu Nancy yang di Belanda. Bu Nancy ya. Bu Nancy artinya ya kan, dia diceritakan dari orang tuanya sehingga alhamdulillah hari ini, zaman ini kita mudah sekali dan lancar terkait dengan media, perkembangan teknologi digital, sangat mudah. Artinya memang saya meyakini bahwa yang kalau Bu Nancy menyampaikan ada nama Kusen di Sawitali, jelas Bang Fu sudah pernah ke sana dan hanya satu saja, dan itu adalah keluarga kami. Gitu loh, Bang, Jadi ya rindu itu tidak terbatas waktu, darah, tidak terbatas samudra benua ya. Betul, ya kan, seperti ada dalam satu ruang. Ada dalam satu ruang. Ada lagunya tuh, Ruang Rindu. Ya kan, sehingga masuklah ya kan kesadaran bahwa ada kerinduan situ. Nah, sehingga apa? Saya pribadi tidak menduga, tidak menyangka bahwa, ya kan, Wak Kusen itu, ya kan, begitu dinyatakan waktu itu katanya orang tua saya meninggal, kemudian ternyata ada di Suriname.
Jadi memang itu kan bagian daripada ini ya, ininya mereka Belanda ya. Iya betul. Untuk sudah nggak usah mencari-carilah, sudah anggap saja mati kan gitu. Bisa hilang atau ya meninggal gitu ya. Betul, gitu. Nah ternyata kemudian taunya bahwa Mbah Husein atau Wak Husein itu ke Suriname ya setelah muncul ini ya video-video terkait orang-orang Jawa yang ke sana ya gitu ya. Betul. Ya, saya juga sendiri nggak menduga Bos Urip ketika saya mencoba mengulik orang-orang Jawa khususnya daerah Tegal yang dikirim oleh Belanda ke Suriname, ternyata menemukan satu orang bernama Husein yang berasal dari Sawitali, bumi Jawa itu. Dan ternyata Nancy yang merupakan cucu dari si Pak Husein itu nonton dan kemudian berinteraksi dengan saya melalui email dan mengirimkan video balasan yang saya jadi apa ya juga ikut terenyuh gitu ya. Alhamdulillah, maksudnya sangat bersyukur apabila nanti kemudian bisa mempertemukan ya secara fisik ya. Nah, misalnya nih seandainya Nancy dan ibunya ya akan ke Indonesia. Baik. Apa yang akan dilakukan Bos Urip ya untuk menyambut atau ya istilahnya nanti saat beliau datang gimana itu? Baik seperti layaknya kami, saya bersemilin nih. Ya, saya juga ikut menangis. Artinya selayaknya kami menyambut saudara yang telah lama tiada, yang dinyatakan hilang, kemudian ternyata ya kan beranak pinak, ya yang jauhnya ribuan kilo di sana. Betul. Kemudian kalian pada mencari, sedih. Berarti betul ya. Secara apa namanya alam, ada kerinduan yang secara batinnya, secara batinnya nyambung. Saya sendiri tidak pernah lihat Wak Husein itu kayak apa. Hanya nama saja ya. Bahwa itu adalah kakaknya bapak saya. Nah, ketika Bu Nancy dari Belanda datang ke Indonesia, Bu Nancy, kami tunggu di Indonesia, ya Mas ya. Izin, bukan jumawa atau apa, ya kan? Ya, insya Allah kami akan fasilitasi semua ketika Ibu, Mbak saya, ya kan? Ya, begitu sampai di bandara udara Cengkareng ya. Soekarno-Hatta, Mas ya. Nanti berapa hari Mbak izin nanti saya fasilitasi Mas semuanya. Selama di Indonesia ya. Selama di Indonesia. Apakah mau ke Subang, mau ke Sawitali gitu ya pertama mungkin nanti Jakarta dulu ya Mbak Mas ya. Nanti kita Jakarta, kemudian nanti saya akan bawa roadshow. Pertama mungkin ke Subang ya, kemudian nanti ke Tegal dan kemana-mana saya dampingi Mas. Tentunya dengan Bang Pu ya, yang secara gamblang memfasilitasi kan itu, gitu ya Mas. Oke. Jadi jelas ya, ini saya juga ikut merinding juga nih ketika mendengarkan tadi penjelasan dari Bos Urip ya. Jadi intinya Bos Urip dan keluarga siap menerima kedatangan dari Nancy dan ibunya ya, yang sekarang berada di negeri Belanda, dan saya yakin bahwa ini adalah bukan satu kebetulan karena segala sesuatu sudah ada yang mengatur, yang maha mengatur ya. Bos Urip sepakat bahwa ini semua dalam pengaturannya gitu, dan saya yakin satu saat akan bertemu keluarga ini secara fisik, di mana telah dipisahkan sudah hampir 1 abad ya. Kan 1929 namanya Pak atau Mbah atau Wak Husein pergi ke Suriname, kemudian berpindah ke negeri Belanda dan keturunannya di Belanda. Nah ini sudah 2025, berarti sudah 96 tahun ya. Keluarga ini secara keturunan terpisah, mudah-mudahan benar-benar bisa terrealisir ya. Amin. Amin. Bahwa Nancy dan ibunya datang ke Indonesia, dan saya sebagai
seorang kreator yang mencoba mengulik sejarah. Ini adalah satu hikmah yang besar yang tidak hanya bagi saya tapi juga bagi keluarga-keluarga yang ada di baik di Subang maupun di Sawitan. Siap. Mudah-mudahan ke depan ada jalan yang melancarkan ya. Amin. Jalan melancarkan untuk bertemunya keluarga yang di negeri Belanda dan yang di Indonesia. Closing statement. Ya, oke, monggo. Baik Mbak yang di Belanda, selamat datang. Nanti kami tunggu sekali ya kan kedatangannya Mbak kapan saja. Nanti mungkin kita tunjuk sebagai wasilah atau fasilitatornya adalah Bang Pu ya. Kami tunggu ya Mbak. Terima kasih Mbak. Salam sehat, salam sejahtera semuanya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Mas. Siap. Oke, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Urip Supriyanto yang biasa dipanggil Bos Urip. Yang mudah-mudahan bisa terrealisir apa yang menjadi harapan baik dari keluarga yang di negeri Belanda maupun yang di Indonesia. Ya guys, dalam kesempatan terpisah yang tidak terekam video, Bos Urip menyatakan kalaupun misalnya Nancy dan ibunya tidak ada kesempatan untuk berkunjung ke Indonesia, maka Bos Urip siap untuk pergi ke negeri Belanda demi menemui Nancy dan ibunya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.